Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Usman dengan nomor induk mahasiswa 2503010052. Saya merupakan dari ruang kelas R2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup folklore dan folklore yang berasal dari daerah saya, yaitu Tanjung Balai Karimun. Pengertian folklore. Folklore merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang kebudayaan. Folklore terdiri dari dua suku kata, yaitu folk dan lore. Folk adalah sekumpulan manusia dengan ciri-ciri fisik, budaya, serta sosial yang sama, sehingga bisa kita kenali dari kelompok yang lain. Ciri-cirinya itu seperti bahasa, mata pencarian, warna kulit, logat, dan kepercayaan yang mereka anut. Jadi, folk dapat diartikan sebagai sebuah suku atau ras, sedangkan pengertian dari lore adalah adat yang diakui sebagai ilmu pengetahuan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun, baik itu secara lisan, tingkah laku, atau bukti-bukti fisik yang ada seperti barang-barang peninggalan zaman dahulu yang ditinggali oleh para nenek moyang kita. Jadi bisa disimpulkan bahwa folklore ini adalah sekelompok suku yang mempunyai tradisi yang diakui bersama dan diwariskan ke setiap generasi. Sehingga suatu folklore ini akan tetap ada walaupun seiring perkembangan zaman yang terus berkembang. Nah, dalam folklore ini ada 3 ruang lingkup. Yang pertama ada folklore lisan, folklore sebagian lisan, dan folklore non-lisan. Nah, yang pertama ini folklore lisan. Apa aja sih ruang lingkup folklore lisan itu? Nah, ruang lingkup folklore lisan ini yang pertama ada bahasa rakyat atau dialek atau logat, dan yang kedua itu ada pertanyaan tradisional atau bisa kita sebut dengan istilah teka-teki, dan yang ketiga ada sajak dan puisi rakyat seperti ada syair, gurindam, dan mantra. Dan yang keempat itu ada cerita atau prosa rakyat seperti mitos, legenda, dan dongeng. Dan yang kelima ada nyanyian rakyat. Yang kedua, folklore sebagian lisan. Folklore sebagian lisan ini merupakan folklore yang bentuknya gabungan antara unsur lisan dan unsur non-lisan. Apa aja sih ruang lingkupnya? Yang pertama itu ada kepercayaan rakyat. Contohnya, seperti jika terdengar suara kata, maka tandanya akan turun hujan. Dan yang kedua ada permainan rakyat. Permainan yang dilakukan oleh anak-anak zaman dahulu, yaitu permainan tradisional. Lingkup yang ketiga adalah folklore non-lisan. Folklore non-lisan merupakan folklore yang tradisinya turun-menurun yang menggunakan material maupun non-material sebagai dalam pewarisannya. Apa aja sih ruang lingkup folklore non-lisan ini? Yang pertama ada makanan rakyat. Makanan rakyat ini bisa diartikan sebagai sajian khusus turun-temurun dari zaman nenek moyang, yang pastinya memiliki sejarah tertentu ya. Dan yang kedua ada pakaian adat. Nah, pakaian adat ini adalah pakaian khas yang berasal dari suatu daerah atau suku tertentu yang pasti bisa diartikan sebagai bentuk untuk mengekspresikan suatu wilayahnya berdasarkan geografisnya. Dan yang ketiga ada rumah adat. Nah, rumah adat ini adalah bangunan dengan struktur dan cara pembuatannya, bentuk dan fungsinya pastinya memiliki ciri khas yang tertentu. Dan yang keempat ada upacara tradisional yang bisa kita simpulkan sebagai upacara yang dilakukan sebagai sebagian masyarakat yang mempercayai suatu adat di daerah tertentu secara turun-temurun. Nah, ada beberapa nih folklore yang berasal dari daerah saya, yaitu Tanjung Balai Karimun. Yang pertama, folklore lisan. Ada penamaan asal-usul Tanjung Balai Karimun. Nah, asal-usul penamaan ini dikaitkan dengan kondisi alam, laut, dan masyarakat Melayu pesisir. Dan ada legenda Gunung Jantan, Gunung Betina. Cerita rakyat ini mengisahkan tentang 2 gunung di Tanjung Balai Karimun yang dipercayai memiliki nilai simbolik tentang kehidupan dan keseimbangan alam. Dan yang kedua, folklore sebagian lisan.
folklore sebagian lisan ini contohnya seperti upacara perkawinan Melayu di Tanjung Balai Karimun yang memiliki tahapan seperti tepuk tepung tawar, berinai, dan adat berarak yang disertai dengan adat pantun dan ritual-ritual Melayu. Dan ada juga ada folklore non lisan yang berasal dari daerah Tanjung Balai Karimun, itu ada rumah adat Melayu. Nah, rumah adat ini dengan ciri khas arsitektur Melayu pesisir pastinya, dan pakaian adat Melayu Tanjung Balai Karimun seperti baju kurung, tanjak, dan teluk belanga. Dan yang ketiga ada alat musik tradisional seperti gendang, rebana, dan gong yang digunakan dalam musik tradisional. Dan yang terakhir ada motif hias dan ukiran Melayu seperti motif flora dan geometris pada rumah-rumah di Tanjung Balai Karimun.